Oke semuanya, pada video ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan algoritma binary search. Menggunakan contoh source kode Python yang sudah saya buat, binary search adalah algoritma pencarian yang jauh lebih cepat dibandingkan linear search karena ia bekerja dengan cara membagi dua bagian data secara terus-menerus sampai ditemukan angka yang dicari. Namun ada satu syarat yang penting harus selalu kita ingat, data harus dalam keadaan terurut. Jika datanya tidak terurut, maka algoritma ini tidak bisa digunakan. Sebelum masuk ke kode, saya akan menjelaskan dulu flowchart dari binary search ini. Pertama, algoritma dimulai dengan menentukan dua pointer, yaitu left yang berada pada indeks paling awal dan right yang berada pada indeks paling akhir. Selanjutnya kita menghitung posisi tengah atau mid dengan rumus left plus right bagi 2. Nah, setelah itu nilai tengah dibandingkan dengan angka yang ingin dicari. Jika nilai tengah sama dengan target, maka pencariannya selesai. Jika nilai tengah lebih kecil dari target, berarti angka yang dicari berada di bagian kanan array, sehingga pointer left digeser ke mid plus 1. Sebaliknya, jika nilai tengah lebih besar dari target, maka pencarian digeser ke kiri dengan mengubah pointer right menjadi min 1. Proses ini terus berulang sampai angka ditemukan atau pointer left menjadi lebih besar dari right, yang berarti data yang dicari tidak ada. Oke, sekarang kita masuk ke source kodenya. Saya menuliskan sebuah fungsi bernama binary search yang menerima dua parameter, data dan target. Di dalam fungsi ini, saya menetapkan left sama dengan 0 dan right sama dengan len data min 1. Lalu saya menggunakan perulangan while left right, yang artinya pencarian akan terus dilakukan selama pointer kiri belum melewati pointer kanan. Baris yang paling penting dari algoritma ini adalah mid sama dengan left plus right bagi 2. Inilah baris kode yang membuat algoritma ini bekerja secara efisien karena selalu mengambil posisi tengah dari sisa data yang sedang dihitung. Setelah itu, ada sebuah pengecekan. Jika data mid banding target, maka fungsi langsung mengembalikan nilai indeks tersebut. Jika nilai tengah lebih kecil dari target, maka pencarian dipindahkan ke sebelah kanan dengan mengubah nilai left. Jika nilai tengah lebih besar, pencarian dipindahkan ke sebelah kiri dengan mengubah nilai right. Jika semua perulangan selesai tapi tidak ada kecocokan, fungsi mengembalikan min 1, artinya data tidak ditemukan. Untuk contoh datanya, saya menggunakan list 10, 20, 30, 40, 50. Dan target pencariannya adalah 40. Mari kita lihat bagaimana proses pencarian ini berjalan langkah demi langkah. Pada langkah pertama, left berada pada indeks 0, right berada di indeks 4, dan mid berada di indeks 0 plus 4 bagi 2 sama dengan 2. Nilai indeks 2 adalah 30. Karena 30 lebih kecil dari target 40, pencarian digeser ke kanan, sehingga left menjadi 3. Pada langkah berikutnya, mid dihitung lagi menjadi 3 plus 4 bagi 2 sama dengan 3. Dan nilai data di indeks 3 adalah 40. Nilai ini cocok dengan target, sehingga algoritma langsung berhenti dan mengembalikan indeks 3 sebagai posisi ditemukannya data. Jika saya ubah targetnya misalnya menjadi 100, prosesnya akan berbeda. Komputer akan memulai di tengah dengan nilai 30, lalu bergeser ke kanan menuju 40, kemudian ke 50. Namun setelah itu pointer left akan bergerak melewati pointer right. Sehingga algoritma menyimpulkan bahwa angka 100 tidak ada pada list dan mengembalikan min 1. Ini menunjukkan bahwa binary search hanya memerlukan sedikit langkah meskipun datanya panjang karena setiap langkah selalu mengangkas setengah dari jumlah data. Ketika saya menjalankan program ini di terminal, hasilnya seperti ini. Angka 40 ditemukan pada indeks ketiga. Mengapa hasilnya seperti itu? Karena berdasarkan proses pembagian 2 tadi, komputer menemukan angka 40 pada indeks ketiga dalam list. Algoritma ini efektif karena tidak memeriksa semua elemen satu persatu, melainkan langsung mengarah ke bagian yang tepat berdasarkan perbandingan nilai tengahnya. Itulah penjelasan lengkap dari algoritma binary search, mulai dari flowchart, source code, simulasi proses pencarian, hingga penjelasan output terminalnya. Setelah memahami ini, kita bisa melihat bahwa binary search sangat efisien dan cocok digunakan pada data besar yang sudah terurut. Pada video berikutnya, saya akan menjelaskan algoritma bubble sort.